Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Saya selalu berharap dan berdoa Bapak Ibu selalu sehat, selalu bersemangat. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya temukan dalam kurang lebih mungkin 2-3 minggu ini ya, mengenai kerisauan-kerisauan mengenai pola makan ini, gaya hidup ini, dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya pola makan ini adalah upaya kami untuk menjawab kerisauan Bapak Ibu dalam menghadapi sakit yang diderita. Terutama untuk penderita diabetes tentunya, di mana penderita diabetes ternyata sudah mengalami kekacauan metabolisme, kekacauan sistem pada tubuhnya, sehingga gula demikian mengacaukan. Ada semacam euforia yang terlalu banyak bahwa pola makan ini akan menyembuhkan semuanya menjadi manusia super. Tidak. Ini adalah pola makan untuk memperbaiki agar urutan kerja pada sistem pada tubuh kita kembali seperti semula. Dan tubuh perlu waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Makanya kita akan mencoba dari pola makan dulu. Dalam pola makan ini, nutrisi-nutrisi yang sebelumnya tidak ada, di mana saya sudah selalu menjelaskan bahwa pada produk-produk hewani itu ternyata ada asam amino yang esensial. Itu gunanya memang karena tubuh kita terbuat dari protein dan berasam amino esensial, oleh karena itu kita membutuhkannya dengan skala penuh. Di mana apabila kita memakan produk tumbuhan, maka kita akan hanya memakan protein dari produk-produk dari asam amino yang non-esensial. Intinya, tubuh kita memerlukan kembali nutrisi yang sudah lama tidak didapatkan. Nah, oleh karena itu kita berusaha merekonstruksi, memperbaiki susunan tubuh kita kembali menjadi lebih baik. Setidaknya kembali menjadi awal. Akan tetapi, manusia tetap saja adalah manusia. Ada kodratnya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat usia 40 dan berjalan terus sampai 50-60, kemampuan tubuh manusia, kemampuan selnya akan terus menurun. Itu adalah kodrat. Ya. Jadi antara kecepatan kita, kalau andai kata dulu kita masih remaja, mungkin masih ya sekitar 11 tahun, 12 tahun, sampai akhirnya ke 20 tahun, itu puncak-puncaknya sel. Sel sedang menuju kemampuan tertingginya sekitar 30-40 tahun. Tapi begitu 40 tahun, maka sel-sel itu akan kemampuan dia, walaupun dia beregenerasi sel, puncak kemampuannya akan menurun. Jadi walaupun kalau andai kata kita anggap saja sel dibuat keadaannya mungkin 100, pada saat lebih dari usia 40 tahun, maka mutunya dibuat bagus memang, tapi menjadi hanya kemampuan 99. Pada saat 45 mungkin hanya 98. Itu yang terbaik. Sampai akhirnya di usia 60 mungkin hanya tinggal 75. Itu yang terbaik. Oleh karena itu, kita tidak bisa melawan kodrat bahwa kita makin tua. Walaupun regenerasi kita adalah yang terbaik. Tapi terbaik dari usia itu. Jadi pola makan ini adalah mencapai dalam kondisi puncak pada usia itu. Usia-usia di atas 40, 50, 60. Kondisi puncak. Dan itu diperlukan syarat Bapak Ibu. Ya. Pola makan kita tetap dijaga. Saya sering mendengar bahwa ini pola makan ini kayaknya keliru deh. Buktinya masih ada yang sakit. Buktinya kita tidak bisa menghindari kematian.
Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa yang namanya rasa sakit dan kematian adalah suatu kodrat manusia. Saya kok tidak pernah melihat ya orang yang bisa bertahan lebih dari 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, kan nggak ada kan? Raja-raja yang hebat zaman dahulu. Ya, itu yang perkasa, yang kita mendengar cerita eposnya, epiknya, atau bahkan cerita-cerita rakyat yang hebat. Tidak pernah menunjukkan ada seorang raja yang gagah perkasa, juga lebih usianya dari 200 tahun. Kecuali dongeng. Kita hanya berusaha mencapai sisi terbaik dari kemampuan tubuh kita yang terbatas. Ya, jadi kita berusaha mendapatkan kualitas terbaik dari setiap usia kita dengan memperbaiki pola makan kita. Di mana sebenarnya mudah kan? Kurangi karbohidrat Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian kurangi kelelahan. Kurangi rasa stres dan tekanan. Mengapa demikian? Saya seorang yang suka dengan suatu informasi baru. Saya mendengar dari melihat dan mendengar dari videonya Aderai, itu menarik sekali. Dia memberikan satu masukan yang bagus. Dan saya pikir ini juga bagus untuk saya sebar kepada Bapak Ibu. Dia menceritakan bahwa untuk membuat orang cepat mati, dia akan memberikan beberapa trik. Tapi hanya satu trik yang paling bagus. Satu, coba berikan makan. Kasih makan seseorang. Dengan makanan yang enak-enak, yang berikan makanan bergula banyak, dia matinya lebih lambat. Maksudnya matinya lebih cepat, tapi dengan menderita sekali. Yaitu dengan diberikan penyakit, dengan banyak makan. Kemudian dikasih, yang kedua adalah pilihan dengan banyak diberikan minuman. Minuman keras tentu saja. Ya, orang itu sakit tapi perlu waktu lama, berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Tadi makan berpuluh tahun, kemudian yang kedua diberikan minuman berpuluh-puluh tahun. Dia sakit, tapi perlu waktu yang sangat lama. Ketiga, berikan dia rokok. Dia merokok terus setiap hari, berpuluh-puluh tahun juga. Nggak mati-mati ya. Dan dia merasa nyaman-nyaman saja dengan gaya hidup. Tapi yang ketiga, yang paling sulit adalah, yang keempat adalah, kalau andai kata orang menghadapi tekanan atau stres. Pisahkan dia dari semua orang yang dekat dengan dia. Dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dan dengan orang-orang yang dia sayangi atau yang dia kenal. Apa yang terjadi? Orang itu akan cepat mengalami tekanan. Bayangkan kalau andai kata ketiga atau keempat masalah tadi itu digabungkan menjadi satu. Itu mempercepat metabolisme yang kacau balau dan pikiran yang kacau balau. Itu membuat Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya kondisi yang apes, di mana seseorang yang sakit itu sebenarnya adalah variabel dari kekacauan metabolisme dan juga pikiran kita, hati kita. Orang selalu menganggap bahwa mereka sakit karena makanan mereka. Belum tentu. Orang sakit biasanya karena variabel masalah, gabungan dari masalah yang saya sebutkan tadi. Karena makanannya, karena minumannya, karena gaya hidupnya, dan karena pikirannya. Jadilah suatu variabel menimbulkan yang saya sebut sering apes. Ada satu titik di mana penyakit itu muncul. Dan penyakit muncul tidak pernah berdiri tunggal. Tidak pernah karena sendirian, dia muncul begitu aja. Tidak.
selalu karena variabel masalah yang bergabung menjadi satu dan kemudian pada satu hari atau ketika muncul titik sakit di mana sakit itu muncul dan kemudian mulai menyusahkan kita. Demikian juga dengan kematian. Accident seperti misalnya Bapak Ibu, kalau biasa kita bicarakan akhir-akhir ini adalah mengenai kolesterol. Kolesterol tidak tunggal. Kolesterol kita selalu menyalahkan bahwa orang terkena stroke karena kolesterol. Tidak. Stroke bisa terjadi karena gula darah yang rendah. Stroke bisa terjadi karena gula darah yang tinggi. Bisa karena tekanan darah rendah. Bisa karena tekanan darah yang tinggi. Variabelnya banyak sekali. Karena stres bisa. Bisa juga karena dia kekurangan nutrisi bisa. Banyak sekali. Karena glikasi bisa. Jadi karena kelelahan bisa kena stroke. Banyak sekali. Jadi pada dasarnya, pada saat kita mulai beranjak usia di atas 40, 50, 60, Bapak Ibu harus mulai mawas diri. Bapak Ibu harus mulai mawas diri. Bahwa sel-sel kita, sehebat-hebatnya sel kita, tetap tidak bisa melawan kodrat yang namanya penuaan. Penuaan kemampuan dari sel-sel tubuh kita. Itu harus difahami Bapak Ibu. Ya. Dan penuaan itu artinya sudah pasti akan satu garis dengan konsekuensi. Saya melihat Bapak Ibu sekalian yang saya lihat dari para penyintas atau teman-teman yang sudah merasa sembuh, sudah mendapatkan V terbalik, atau bahkan banyak yang belum mendapatkan V terbalik. Pola makannya kembali seperti awal, gila-gilaan makan, cheating kemana-mana. Padahal saya sudah bilang, tolong dong jaga makanannya, 20% di karbohidrat dan 80% di protein. Tapi tidak sepertinya, kembali seperti semula. Dan itu memperparah kondisi yang sedang kita berusaha perbaiki bersama. Itu kembali ke soal kedisiplinan kita dalam melihat sebuah pengetahuan sebagai alat untuk mencerahkan pikiran kita. Ya. Bahwa misalnya terjadi cheating, paling kita akan berusaha mengampuni diri sendiri. Oh, ini nggak apa-apa. Kita tidak perlu menebus. Toh tubuh akan dengan sistem homeostasis akan berusaha menormalkannya. Iya, tapi cuma ada kita punya keterbatasan lagi. Begitu kita semakin tua, kemampuan homeostasis atau kemampuan meregenerasi sel kita itu tetap ada batas. Oleh karena itu, pada saat usia kita makin tua, maka apa yang berhubungan dengan keinginan mulut kita, gaya hidup kita, harus sudah mulai ditahan. Pikiran kita harus sudah mulai ditahan. Jadi ini adalah merupakan koreksi membangun bagi Bapak Ibu semuanya. Harus diingatkan terus-menerus karena memang sudah galibnya manusia untuk selalu kadang-kadang melupakan komitmen yang dia buat sendiri. Dan manusia itu punya sifat yang agak buruk. Sifat agak buruknya adalah dia akan selalu menyalahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikirannya dan hatinya. Itu biasanya begitu. Apapun itu, walaupun sebagaimana benarnya sebuah konsep, apakah itu kesehatan, apakah itu gaya hidup, apakah kalau tidak sesuai dengan hatinya, maka semuanya akan disalahkan. Sering Bapak Ibu saya temukan, nih caranya Mobi nggak benar. Kenapa? Karena dia nggak mampu menyembuhkan saya. Pertanyaannya, apakah kita sudah disiplin? Apakah kita sudah menjalani? Dan apakah itu masih sesuai dengan apa yang kita inginkan? Biasanya kalau Anda tidak sesuai dengan kita inginkan, hati kita tidak cocok, langsung dianggap salah. Biasanya begitu. Begitulah yang saya temukan. Padahal dalam melihat suatu konsep cara hidup sehat agar kita punya setidaknya memperluas kesempatan kita, memperpanjang kesempatan kita dalam menikmati hidup dan berarti buat keluarga kita,
itu banyak sekali yang harus kita lakukan agar tubuh kita menemani kehidupan kita. Agar tubuh kita yang sangat berguna, yang ternyata berharga ini menemani bagaimana supaya hidup kita bisa berarti buat orang banyak, bisa berarti buat keluarga kita, buat anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Cuman kadang-kadang kita suka lupa sama komitmen. Ya, Bapak Ibu. Kira-kira demikian masukan saya di pagi ini mengenai hal-hal yang sering kita lupakan dalam berkomitmen terhadap tubuh kita sendiri. Kita suka instan, kita pengen yang cepat, dan kita pengen kan dapat yang kalau bisa langsung memenuhi perasaan dan keinginan hati. Itulah kekurangan yang harus kita perbaiki. Baik, Bapak Ibu sekalian, kira-kira demikian apa yang saya ingin saya sampaikan di pagi ini mengenai hal-hal yang sering mengacaukan rencana kita, bagaimana hidup kita lebih sehat dan lebih baik. Terima kasih. Ya, demikian Mas Freddy.